Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Bella, untuk kegiatan pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Rizky. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Anissa Gusti hadir. Dani, Dewi Kartika hadir. Dwi hadir. Elsa hadir. Erika hadir. Fahril Hadir. Ibnu Hadir. Haidil Arifin Hadir. Nisita hadir. Nanda hadir. Reza Hadir. Rido Hadir. Rizky Hadir. Sela hadir. Celia hadir. Siska hadir. Siska Aprilia ya hadir. Siska Harwati hadir. Sri hadir. Siva hadir. Fadila hadir. Baik, alhamdulillah Mbak Ibu hadir semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Kita kan nanti mau mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 12 ya. Ada di bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu tentang kalian ngerti nggak sampah? Tahu ya, sampah itu adalah Suatu kotoran. iya kotoran. Nah, tadi waktu Ibu mau berangkat sekolah, kan sekarang di tempat kita nih ada yang namanya pembuangan, tempat pembuangan itu yang di jalan-jalan itu sekarang sudah ditutup, kemudian sudah dibersihkan, tidak ada orang yang membuang sampah di sana. Nah, kebetulan tadi pada saat Ibu berangkat ke sekolah, Ibu lihat masih ada sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi bukan di tempat pembuangan sampah itu, di pinggir-pinggir jalan. Kemudian sampahnya itu berceceran di jalan raya. Nah, dengan kondisi kejadian seperti itu, apa yang bisa kalian jelaskan? Coba. Rendahnya kesadaran, Bu. Iya, masyarakat ini kesadarannya rendah. Kesadaran tentang apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Banjir. Kemudian wabah penyakit. Kemudian apa lagi? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Coba kalau kita lewat di tempat yang kotor-kotor, tempat sampah itu, pasti kita
kotor. Nah, benar kata Dwi tadi bahwasanya kesadaran masyarakat itu kurang. Nah, kaitannya dengan materi kita ini apa? Ayo siapa yang tahu? Kaitannya apa? Siapa yang tahu? Oh iya, tentang pengingkaran kewajiban, bahwasanya masyarakat kita itu kurang sadar mengingkari kewajibannya. Bahwasanya kewajibannya itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Pintar sekali anak-anak ibu ya. Ya Allah, tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang ibu mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis nilai-nilai dasar Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian, nah, di sini ada makna hak dan kewajiban warga negara. Siapa yang tahu? Makna haknya itu apa? Melekat pada Hak. Ayo, hak itu apa? Iya, Dwi, apa? hak yang melekat pada diri setiap manusia, Bu. Iya, hak itu adalah hak yang melekat pada diri manusia. Kemudian kalau hak warga negara apa? Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia adalah kedudukannya sebagai warga negara. Iya, ini ada hak asasi manusia dan hak warga negara. Ini dua hal yang berbeda. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia. Kemudian hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Nah, kalau hak warga negara ini biasanya dibatasi oleh keluarga negaraan seseorang. Pinter. Nah, contohnya apa? Nah, ibu jelaskan dulu. Contoh hak warga negara itu adalah contohnya hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik itu haknya siapa? Semua warga negara. Semua warga negara Indonesia. Semua warga negara Indonesia itu boleh berpolitik. Tetapi yang bukan warga negara Indonesia asli tidak boleh. Kemudian kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi? Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kewajiban warga negara. Kewajiban yang harus dilaksanakan dan tetapi dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Iya, kewajiban warga negara adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Sama seperti hak warga negara tadi. Kewajiban warga negara itu dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Contohnya apa? Anda tahu? Baik. Contohnya dari kewajiban warga negara ini adalah Bayar pajak. ya, membayar pajak. Kemudian kewajiban untuk membela negara, kewajiban siapa? Seluruh warga negara Indonesia. Yang bukan warga negara Indonesia tidak diwajibkan untuk membela warga negara Indonesia, tetapi mereka wajib mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Ya, pinter. Kemudian ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, Dwi. Sikap yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Iya, sikap egois adalah sikap yang selalu mementingkan haknya. Dia selalu menuntut akan hak dia.
tetapi dia lupa akan kewajibannya. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat. Siapa yang bisa ngasih contohnya selain Dwi? Iya, Dani? Membuang sampah sembarangan. Oh iya, membuang sampah sembarangan. Itu contoh dari rendahnya kesadaran masyarakat. Masyarakat tidak sadar bahwasanya membuang sampah itu adalah kewajiban setiap orang. Maksudnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman. Itu merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Kemudian sikap yang tidak toleran seperti apa? Tidak saling menghargai dan tidak menghormati. Iya, sikap tidak toleran adalah sikap yang tidak menghargai, tidak menghormati. Contohnya apa? Iya, contohnya mengganggu teman kita yang sedang ibadah. Itu namanya sikap yang tidak toleran terhadap sesama umat manusia atau sesama muslim agama gitu kan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Apa? Ya? Pemimpin yang sewenang-wenang. Iya, penyalahgunaan kekuasaan itu pemimpin yang sewenang-wenang. Contoh kalau di kelas ini, siapa yang bisa beri contoh? Kalau di kelas ini, pemimpin yang sewenang-wenang berarti ketua kelas yang sewenang-wenang, ya selalu marah-marah, salah nggak salah dimarah, Selalu memerintah. selalu memerintah nyapu pakai apa segala macam, sedangkan dia pun Tidak mau pemimpinnya nggak mau berbuat. Itu namanya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Hukum yang lemah. Ya, ada yang lain. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas dengan pelanggaran HAM. Oh, benar itu. Aparat penegak hukum yang tidak tegas dengan sebuah pelanggaran. Di sini ada sebuah trotoar. Trotoar itu jalan kaki. Sedangkan yang masuk adalah motor. Jika tidak ditindak tegasi oleh penegak aparat atau penegak hukum, maka Jadi konflik. apa? Akan terjadinya suatu konflik. Yang lain? Mengganggu hak pejalan kaki. Iya, mengganggu hak pejalan kaki ini nantinya akan terus-terusan kalau nggak ditindak tegas. Maka hak pejalan kaki ini nantinya terganggu, terus tergeser, malah dipakai oleh orang yang bermotor. Sampai di sini apa yang dijelaskan paham? Paham, Bu? Paham? Paham. Nah, kemudian ada kasus-kasus tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini ada contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Coba sebutkan contoh dari pelanggaran hak dan pelanggaran hak itu. Contohnya apa? Pelanggaran hak cipta. Ya, kemudian Sekolah. yang tak putus sekolah masih tinggi, kemudian KDRT. KDRT, pembunuhan itu pelanggaran hak orang lain ya, kemudian Menamakan agama. tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama itu namanya pelanggaran hak. Kemudian contoh dari pengingkaran kewajiban, Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan. Kemudian pelanggaran aturan lalu lintas, biasanya sering tuh ditemukan anak-anak sekolah yang berbonceng. Bonceng. Enggak. Itu namanya pengingkaran kewajiban. Kemudian usaha fasilitas negara itu contohnya apa? Mencoret-coret dinding, Bu. Iya, coret-coret dinding itu ada di stadion sebelah kita ini, stadion mini kita ini, dindingnya sudah bagus tuh. Kemudian apa yang kalian lihat? Coret-coret. Mungkin dia ingin
bukan di sana tempatnya. Kemudian Tidak membayar pajak. tidak membayar pajak. Pajak itu tugasnya siapa yang bayar? Negara. Sebagai warga negara, kalau kita tidak membayar pajak berarti kita mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Pinter. Tepuk tangan dulu, Nak. Nah, substansi dari hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yang kita ingin pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi adalah ya Pancasila sebagai Nilai dasar. apa itu? Siapa yang bisa jelaskan? Yo. Siapa yang bisa jelaskan, yo? Pancasila sebagai nilai dasar. Sebelum kita masuk ke sini, Ibu mau tanya dulu Pancasila itu sebagai sumber nilai. Apa itu Pancasila sebagai sumber nilai? Sebagai patokan. Sebagai patokan, benar. Pancasila itu sebagai patokan atau norma yang harus dipatuhi. Baik buruk tingkah laku kita, benar atau salah, patokannya apa? Pancasila. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu tidaklah benar, tidaklah baik. Semua kehidupan kita sebagai warga negara ini berpatokan pada Pancasila, harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam musyawarah dan keadilan. Yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah-langkah mengerjakan tugas. Bentar, aku bagikan dulu. Nah, nanti akan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Di mana masing-masing kelompok karena jumlah kita 21 ada yang 5, ada yang 6. Ibu bagi kelompok dulu, bentar. Nanti pembagian kelompoknya porsinya. Di sini ada Siska Aprilia, Rizky Maulana, Dewi Kartika, Reza, Mesinta. Kemudian kelompok 2 ada Dani, kemudian Siva, kemudian ada Erika, Elsa, dan Sela. Celia, ya benar. Kemudian kelompok 3 ada Anissa, ada Sri Hartati, Siska Harwati, kemudian Rido, Khairul Arifin, sama Sri. Kemudian kelompok 4 ada Nanda Rizky, Fadila, Dwi, Sela, sama Ibnu.
Nah, ini ada lembar kerja peserta didik setelah Ibu bagi kelompok. Di situ ada langkah-langkah untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nah, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya 10 menit. Kemudian setelah dikerjakan, setelah selesai nanti kalian untuk presentasi maju satu-satu secara urutan kelompok atau nanti ya. Silakan dikerjakan.
Oh iya, Ibu sampai lupa dalam diskusi kelompok ini, Ibu juga akan menilai kalian tentang bagaimana kerja kalian dalam presentasi ini ya. Ibu, ya. Baik, kalau sudah selesai presentasinya berdasarkan urutan kelompok dari kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Siap-siap untuk kelompok 1. Untuk yang presentasi itu dari perwakilan kelompok saja. Dua, ya ada yang megang ini, nanti ada yang membacakan. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan untuk presentasi untuk kelompok 1. Ayo kelompok 1.
Dari gambar tersebut, identifikasikanlah bentuk pelanggaran HAM yang apa terjadi pada gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan terjadinya pembulian sesama teman. Dari gambar tersebut, analisilah faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Terjadinya faktor pergaulan, faktor keluarga, faktor fisik, dan memiliki rasa iri. Apakah tidak seperti gambar tersebut merupakan suatu tradisi yang harus dikembangkan di sekolah? Berikan alasanmu. Tidak, karena dampak dari pembulian sangatlah tidak baik dikembangkan di sekolah, sebab menindas keselamatan nyawa dari fisik dari anak. Apabila dikaitkan dengan nilai dasar Pancasila, pelanggaran pada gambar tersebut termasuk ke dalam pelanggaran terhadap sila keberapa dalam Pancasila? Jelaskan. Sila kedua, karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai dan seorang individu tidak diperlakukan tidak setara. Karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Baik. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok 1. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Tidak, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah? Contohnya harus saling menghormati, menjaga satu sama lain, tidak menjelek-jelekan teman. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke kelompok 2. Baiklah, inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran HAM. Yang pertama, dari gambar tersebut, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ialah diskriminasi dan penyiksaan yang dilakukan oleh siswa kepada temannya atau sering disebut dengan kata bullying. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu karena pelaku pelanggaran hak asasi manusia merasa tersaingi oleh temannya sehingga melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Yang ketiga, tindakan seperti gambar tersebut merupakan suatu tradisi yang tidak harus dikembangkan di sekolah karena dapat merusak mental seseorang sehingga menimbulkan rasa trauma yang berlebihan, maka akan berakibat fatal bahkan menyebabkan kematian. Yang keempat, masalah bullying melanggar Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena bullying tidak menghargai hak dan martabat seseorang. Baiklah kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, kelompok yang lain. Ya. Kenapa bisa terjadinya bullying? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti bullying karena pelaku merasa tersaingi oleh temannya
sehingga melakukan tindak bullying atau disebut dengan iri. Terima kasih. Ada lagi? Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan LKPD. Yang pertama, dari gambar tersebut identifikasi bentuk pelanggaran HAM. Dari gambar itu terdapat diskriminasi dan penyiksaan di sekolah. Pada gambar di atas terdapat sekelompok siswa yang membuli dan menyiksa temannya yang lemah. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Faktor kepribadian, faktor pola asuh, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan. 3. Tindakan seperti gambar di atas merupakan suatu tradisi yang harus dikembangkan di sekolah. Tidak, karena mendiskriminasi dan menyiksa teman merupakan pelanggaran HAM dan dapat menyebabkan gangguan pada korban seperti cedera fisik dan psikologis. Yang keempat, tindakan apabila kaitan dalam nilai dasar Pancasila, tindakan seperti gambar di atas melanggar sila kedua karena seorang membuli tidak menghargai martabat dan hak seseorang. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Dari gambar tersebut identifikasilah bentuk pelanggaran HAM yang apa yang terjadi pada gambar tersebut. Pembatasan, pelecehan, pengucilan. Dari gambar tersebut, analisislah faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Faktornya yaitu sikap egois mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Apakah tindakan seperti gambar tersebut merupakan suatu tradisi yang harus dikembangkan di sekolah? Tidak. Berikan alasanmu. Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada seseorang. Apabila dikaitkan dengan nilai dasar Pancasila, pelanggaran pada gambar tersebut termasuk ke dalam pelanggaran terhadap sila keberapa dalam Pancasila? Jelaskan. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
mengandung nilai suatu kesadaran yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, untuk hasil dari lembar kerja peserta didik kalian, bahwasanya berikan kalian bisa menilai kelompok terbaik kelompok yang mana? Kelompok 2. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kemudian apa kesimpulan dari materi yang telah kalian dapat? Bahwasanya semua jawaban dari lembar kerja yang telah kalian kerjakan itu adalah semuanya benar. Bahwasanya tindakan bullying atau diskriminasi yang terjadi di sekolah itu sangat tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Hak asasi manusia. tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bahwasanya kita harus menghormati hak dan martabat orang lain. Kemudian hal tersebut tidak boleh menjadi tradisi di sekolah kita ya. Apalagi antara senior dengan junior, itu tidak boleh. Nah, kemudian di sini ibu akan memberikan sebuah pena untuk siswa yang aktif. Siswa yang aktif kita siapa? Dwi. Ibu kasih pena dulu untuk Dwi. Nah, itu untuk memotivasi kalian ke depannya agar kalian lebih aktif lagi dalam belajar, lebih aktif lagi dalam bertanya, lebih aktif lagi dalam menjawab. Ya. Kemudian refleksi dari pembelajaran ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajarannya? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Dari kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 3? Kelompok 4? Setelah belajar ini, kami bisa berperilaku sesuai dengan pedoman negara kita, yaitu Pancasila, karena perbuatan kita benar atau salah, baik atau buruk, itu sebenarnya Pancasila. Menilai? Ya, Siska. Dari materi yang Ibu sampaikan, kami tahu dari hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Iya, dengan tahu hak dan kewajiban warga negara, maka kalian tidak akan melanggar hak orang lain, kemudian kalian tidak akan mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu yang aktif. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan pelajari lagi tentang Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu pada Pancasila sebagai nilai praktis Pancasila, kemudian Pancasila sebagai nilai instrumental Pancasila, kemudian upaya penanganan pelanggaran hak dan penindakan kewajiban. Itu untuk materi minggu depan. Tolong minggu depan lebih aktif lagi ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapkan untuk berdoa.
dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.